wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatma Santri SPD, guru bahasa Arab di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kampar. Pada saat ini, saya sedang melaksanakan pendidikan profesi guru transformasi batch 1 di LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek mengajar di kelas 11 dengan materi jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode jigsaw. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sabal khair. Kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah bi khair. Sehat semuanya? Dah siap untuk belajar? Siap. Siap? Siap. Oke, Desta tolong disiapkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang semua? Alhamdulillah, berarti kelas ini sehat-sehat semua ya? Ya. Kalau cuaca kayak gini nih kan sebenarnya panas kan? Untuk menjaga kesehatan tuh apa yang kita lakukan? Minum air putih yang banyak. Apa lagi? Makan pagi atau sarapan. Udah sarapan semua? Mantap, Masya Allah. Iya. Jadi kalau cuaca ekstrim kayak gini, ada panas, kadang-kadang tiba-tiba hujan, makanya kita harus jaga kesehatan. Coba dilihat di sekitarnya, bawah, samping, kiri, kanan ada sampah? Ya. Ada sampah? Ya. Alhamdulillah ruangan kita bersih. Sekarang coba jilbab yang masih miring, rambut yang masih berantakan misalnya, tolong dirapikan dulu biar semangat belajar. Dah? Oke, siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai pembelajaran, seperti biasa kita ice breaking terlebih dahulu. Nah, kita ice breakingnya pagi ini adalah, siapa yang pernah ice breaking nih? Gajah? Gajah? Besar. Semut? Kecil. Gajah? Semut? Nah, sekarang kita rubah ke dalam bahasa Arab. Gajah? Gajah bahasa Arabnya? Surah. Apa di dalam Al-Quran yang membahas tentang gajah? Filun, gajah. Kalau besar? Kabirun, besar. Kalau semut? Namlun, semut. Kecil? Sawirun, kecil. Oke, filun, kabirun, namlun, sawirun. Siap? Filun, kabirun, namlun, sawirun. Filun, namlun, filun, namlun. Kitab. Sekarang kita rubah filun, tapi ucapannya tetap kabir. Gerakannya yang kita balik. Penton? Filun, kabirun, namlun, sawirun.
bisa? Bisa? Kita coba ya. Filun. Nah, ulang ya, kita coba ya. Filun. 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 Namlun. Namlun. Oke, siapa yang masih ingat apa kesepakatan kelas kita? Yo. Selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ya, ayo kita baca sama-sama ya. Yang kita susun dulu di awal kelas. Apa kesepakatan kelas kita? 1. Selesaikan tugas dengan penuh tanggung jawab. 2. Ini supaya pendidik ketika ingin keluar kelas 3. saling menghormati dan menghargai antara sesama. 4. Sopan dan santun ketika bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, itulah kesepakatan kelas kita yang akan kita jalankan selama pembelajaran bahasa. Ingat pelajaran kita minggu lalu? Oh iya, al-adyanu fi Indonesia. Artinya? Agama-agama yang ada di Indonesia. Ada berapa ya agama di Indonesia? 6. Oke, apa-apa aja? Islam, Katolik, Protestan, Konghucu, Buddha, Hindu. Nah, ada 6. Itu dalam bahasa Indonesia. Minggu kemarin kita sudah belajar dalam bahasa Arab. Nah, ya kan? Oke. Apa bahasa Arabnya Islam? Islam. Kalau Protestan? Apa? Sylvia? Barutistan? Apalagi kalau Hindu? Mantap. Kalau Buddha? Buddha. Kalau Konghucu? Itu sudah kita pelajari minggu lalu. Nah, sekarang kenapa kita harus belajar itu? Kenapa banyak sekali agama di Indonesia? Iya, karena keberagaman yang ada di Indonesia. Kak Sylvia. Kemudian kalau kita beragam, apa yang harus kita lakukan? Toleransi. Apa kemarin bahasa Arabnya toleransi? Tasamuh, Masya Allah. Kita tepuk tangan dulu ya. Walaupun kita berbeda agama, dalam kehidupan kemanusiaan kita harus saling. Kalau dalam agama, kalau agamanya, kalau akidah, agamamu untukmu, agamaku untukku. Faham tuh? Oke. Nah, sekarang ayo kita saksikan dulu video yang akan diputar. Belum kita lanjutkan pembelajaran, kita nonton video dulu ya. Oke? Kenapa begitu, Ji? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal karena kita sekalipun beda agama? Itu tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Pembeli. Kenapa gerbang ada ditutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini,
Islam yang mengajarkan kita untuk hidup tetangga kita hanya karena kita keyakinan. Urusan sosial harus aku, urusan agama aku, bagiku agamaku, bagiku agamaku. Terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan masih banyak yang tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu harus nakal. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, saat ini apakah itu jelas? Jelas, Ustaz. Oke, dah. Nah, setelah kita tonton video tadi, apa ceritanya itu? Siapa yang mau? Yang angkat tangan. Alia, tentang apa? Kalau di mana ada tukang kayak tinggal tukang non muslim, jadi mereka tidak mengizinkan untuk sekedar parkirkan motornya di halaman masjid. Iya. Jadi betul atau salah hal seperti itu? Salah. Oke, kita beri tepuk tangan untuk Alia. Jadi ceritanya tentang toleransi. Hari ini kita akan belajar tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Oke. Melalui pendekatan saintifik model PBL, ini nanti namanya metode jigsaw, peserta didik diharapkan 1. Mampu memahami kaidah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jadi nanti setelah belajar diharapkan Ananda semua itu paham jumlah ismiyah itu apa sih, jumlah fi'liyah itu apa. Kemudian yang kedua, mampu menganalisis teks Arab bertema agama-agama di Indonesia untuk menemukan struktur jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Maksudnya adalah setelah Ananda paham nanti apa jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah, maka akan ada nanti teks tentang agama-agama di Indonesia berbahasa Arab dan temukan di situ, silahkan dianalisis yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah. Tentunya sebelum itu kita harus mengetahui dulu apa jumlah ismiyah, apa jumlah fi'liyah, apa ketentuannya, apa saja strukturnya. Itulah yang akan kita pelajari pada hari ini. Faham? Masih semangat? Senyumnya mana? Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia alur pembelajaran kita hari ini. Pertama, nanti Umi akan menyampaikan penjelasan secara umum apa itu jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Kemudian duduk pada kelompok asal. Jadi metodenya namanya metode jigsaw. Nanti ada namanya kelompok asal, ada namanya kelompok ahli. Ini sudah duduk di kelompok asal ya, sesuai yang kita bagi minggu lalu ya. Oke. Nah, kemudian nanti kita akan membagi identitasnya. Siapa yang ahli? Struktur nanti kalian di kelompok itu memilih siapa yang ahli definisi, siapa yang ahli struktur, siapa yang ahli ketentuan. Kemudian setelah dibagi nanti berdiskusi, nanti Umi kasih LKPD namanya. Kemudian duduk pada kelompok ahli. Jadi nanti kalau misalnya dapat ahli di bidang definisi, berarti sama-sama berkumpul di bidang definisi. Kalau ahli di bidang struktur, berarti nanti berkumpul di kelompok bagian struktur. Kemudian, setelah mencari di kelompok ahli ini tadi, berarti masing-masing nanti dapat tugas. Setelah mencari, kembali lagi ke kelompok seperti ini, namanya kelompok asal. Setelah itu baru dipresentasikan ke depan kelas. Kemudian nanti kita mengerjakan asesmen. Tahu asesmen apa? Iya, tugas atau penilaian individu dengan menggunakan HP. Kemudian baru nanti mengisi refleksi. Apa sih pelajaran hari ini? Apa yang Anda rasakan? Mudah atau senang?
Mudah atau senang? Mudah atau susah ya? Paham kan? Nah, Oke, Ananda. Pasti ada yang bertanya-tanya, kenapa sih kami harus mempelajari jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah? Ada yang bertanya seperti itu? Nah, itu kan tidak perlu. Dalam kehidupan sehari-hari kita kan tidak perlu kita mempelajari jumlah ismiyah dan fi'liyah. Apakah ada yang bertanya seperti itu? Ada? Ada. Oke. Kenapa kita harus mempelajari jumlah ismiyah dan fi'liyah ini? Apa hubungannya dengan kehidupan kita? Kalau Al-Quran itu berbahasa Arab bukan? Kita agamanya apa? Islam. Panduan kita atau pedoman kita? Al-Quran. Nah, untuk memahami Al-Quran, Desta, kita itu harus pandai berbahasa Arab. Betul tidak? Iya, salah satu materi dalam bahasa Arab itu adalah jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Kalau kita paham dengan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini, otomatis kita bisa memahami bahasa Arab atau bahasa Al-Quran. Oke? Jadi harus semangat kita belajarnya ya. Oke, dah sekarang Umi akan membagikan LKPD di sini. Nah, di situ ada, coba ditengok materinya. Nah, ini dia. Di sini ada teks. Silakan dilihat. Oke, masing-masing kelompok. Dan ini ada nanti di bidang ahli di bidang jumlah ismiyah. Silakan dipilih satu orang anggota kelompoknya, siapa yang bagian ini. Kemudian nanti ada yang ahli di bidang definisi jumlah fi'liyah. Pilih lagi satu. Kemudian nanti ada lagi ahli di bidang struktur mubtada khobar. Lah. Kemudian nanti ada lagi yang ahli di bidang struktur fi'il dan fa'il. Silahkan berdiskusi satu kelompok dan pilih masing-masing yang mana ahlinya. Silakan. Udah ditentukan siapa yang ahli-ahlinya? Kelompok 1? Udah. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Oke. Silahkan berkumpul di ahlinya masing-masing. Dah? Ahli apa? Silahkan. Jumlah ismiyah silahkan kumpul di sini. Ahli struktur fi'il fa'il silahkan kumpul di sini. Ahli mubtada khobar. Struktur mubtada khobar silahkan kumpul di sini. Alia?
Oke, struktur jumlah fi'liyah silakan kumpul di sini. Nggak boleh, silakan berkumpul di kelompok ahlinya masing-masing. Oke, silahkan manfaatkan HP-nya, manfaatkan buku paketnya, dicari apa ahli Ananda masing-masing. Kemudian tulis di dalam LKPD. Silahkan. Ahli jumlah ismiyah. Oke, alhamdulillah. Ahli struktur fi'il fa'il. Kelas? Oke. Ahli struktur mubtada khabar. Oke. Ahli jumlah definisi jumlah fi'liyah. Oke. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang kelompok ahli yang alif silakan kembali lagi ke kelompok asal. Nah, silakan. Ya. Oke, silahkan dijelaskan yang dapat ahli-ahlinya, silahkan berdiskusi sama teman-temannya. Ya, diskusi apa tadi yang didapatkan? Apa tadi yang didapatkan di kelompok ahli? Silahkan dijelaskan. Mbak lihat LKPD yang satunya lagi. Ya. Yang ini. Nah, di sini ada teks tentang Dinul Islam, artinya agama Islam. Nah, di dalam teks ini ada nanti susunan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Silahkan dianalisis yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah. Kemudian salin ke bawah atau ke kertas karton yang sudah kita sediakan. Dah, salin buat kotaknya yang mana jumlah ismiyah, yang mana jumlah fi'liyah yang ada di dalam teks. Paham tuh? Oke, silakan. Alhamdulillah. Udah selesai semuanya? Udah. Kelompok mana yang mau tampil duluan? Oke, kelompok Alia silahkan maju ke depan. Yang lain silahkan menyimak apa yang dipaparkan oleh kelompok Alia, Febi, dan Suci. Silakan nanti masing-masing kelompok memberikan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jumlah ismiyah dan fi'liyah yang akan ditunjukkan oleh Bukti Nur Alia. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil yang kami dapatkan dari teks tadi, yaitu kami mendapatkan jumlah ismiyahnya ada 3, yaitu al-islamu huwa dinun rasmiyun fi Indonesia. Kenapa ini masuk ke jumlah ismiyah? Karena diawali oleh alif lam. Selanjutnya al-islamu huwa dinul khalis. Di diskusi kami, apakah ada yang ingin bertanya? Pertanyaan saya dari kelompok 3 ingin bertanya tentang bagaimana cara membedakan jumlah ismiyah dengan jumlah fi'liyah. Cara membedakan. Saya menjawab, kalau jumlah ismiyah itu diawali oleh alif lam, sedangkan kalau jumlah fi'liyah itu diawali huruf ya atau fi'il. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Kalau sudah tidak ada, kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita beri tepuk tangan dulu ya untuk kita semua. Nah, itu tadi pemaparan dari kelompok 4.
disampaikan ada jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini adalah jumlah yang didahului oleh alif lam. Alif lam itu tanda isim. Semua yang diawali oleh isim berarti masuknya ke jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah itu yang ada ya-nya. Ya, yang ada ya-nya kata si kelompok 4. Ya itu salah satu tanda ke fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Jadi semua yang diawali oleh fi'il namanya jumlah fi'liyah. Paham dong? Nah, sekarang siapa yang mau membuat kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Silakan angkat tangan. Sylvia? Jadi hari ini kita tuh belajar tentang agama-agama yang ada di Indonesia. Diambil pembelajaran minggu kemarin. Nah, di sini juga ada tambahan yaitu pembelajaran tentang jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Di sini kami belajar apa sih itu jumlah fi'liyah sama jumlah ismiyah. Kalau jumlah fi'liyah ini adalah kalimat dalam bahasa Arab yang dimulai dengan kata kerja lalu diikuti oleh subjek. Nah, sedangkan jumlah ismiyah itu yang diawali dengan isim. Terus tadi kami juga diberikan sebuah tugas agar kami lebih mengerti tentang materi hari ini, dan alhamdulillah kami juga sudah mengerti tentang materi hari ini. Alhamdulillah. Oke, dan tepuk tangan dulu untuk Sylvia. Ada yang mau menambahkan lagi kesimpulannya? Pas? Paham tak? Sekarang kalian akan membagikan lima refleksi. Isinya itu adalah apa sih yang kalian rasakan setelah belajar ini? Ya, silakan nanti diisi. Ada nanti yang harus dicentang, ada nanti yang harus ditulis. Oke? Silakan dikumpulkan gambar refleksinya sama ayat sekarang kita akan melaksanakan asesmen akhir. Kita akan mengetahui paham dah Ananda pelajaran yang kita pelajari hari ini. Dah, silakan klik linknya. Udah, kita mulai ya. Oke, silakan dijawab. Iza masih di peringkat pertama. Silakan dijawab ya. Di atas si Zahwa. Nah, alhamdulillah itulah pelajaran kita hari ini. Kalian ada soal? Ada pertanyaan? Tidak paham kan? Alhamdulillah. Nah, Ananda, hari ini kita sudah mempelajari jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Minggu depan kita akan mempelajari cara membuat jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Nah, jangan bosan-bosan untuk belajar jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah ini karena sangat berguna bagi kita dalam memahami Al-Quran. Mungkin hakadhan ini demikian dari Umi. Kita tutup pelajaran hari ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.